kok bisa sih tinggal di Jepang sampai 2 kali? Mungkin beberapa di kalian ada yang bertanya-tanya, mungkin penasaran juga. Gua itu bukan lulusan bahasa Jepang, bukan juga anak orang kaya, dan bahkan orang tua gue juga sempat gak setuju gue berangkat. Tapi akhirnya gue bisa tinggal di Jepang bukan cuma sekali, tapi 2 kali nih. Nah, di video ini gue mau cerita semuanya dari awal, gimana ceritanya gue bisa berangkat pertama kali ke Jepang sampai akhirnya hidup gue berubah karena satu keputusan itu. Yo semuanya, balik lagi sama gua Gaji Rider Gaijin yang lagi ada di Jepang. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita riding sambil gua curhat-curhat cerita-cerita nostalgia sedikit. Let's go! Perjalanan gue ke Jepang dimulai tahun 2017. Waktu itu gue datang bukan sebagai engineer, bukan sebagai profesional juga, tapi sebagai Kenshusei alias pemagang. Buat yang belum tahu, program magang Jepang itu kurang lebih kita kerja sebagai karyawan kontrak selama beberapa tahun, dan zaman gue waktu itu maksimal kontraknya 3 tahun. Bidangnya macam-macam, ada yang kerja di pabrik, pertanian, peternakan, perikanan, sampai industri manufaktur. Soal gaji juga beda-beda tergantung perusahaan dan lemburnya. Bahkan ada juga yang dapat bonus. Kalau gua sih kemarin kebetulan gak dapet. Ya emang rezekinya sih. Memang kalau dibandingin orang Jepang gajinya kecil, tapi buat gua yang waktu itu baru lulus kuliah, nominal segitu udah termasuk besar dibandingkan kalau gua kerja di Indonesia. Buat bisa ikut program ini sebenarnya ada 2 jalan. Yang pertama lewat IM Japan, yaitu program kerja sama antara pemerintah Indonesia sama Jepang. Nah, jalur ini sangat terkenal karena terkenal murah dan terkenal susah. Nah, murahnya itu benar-benar sebagian besar biayanya ditanggung. Tapi seleksinya juga terkenal susah, berat banget. Ada tes fisik, psikotes, bahasa Jepang, wawancara. Dan prosesnya itu bisa makan waktu lebih dari setahun. Ya, kalau gagal kalian harus mulai lagi dari awal. Ya, ngabisin waktu dan tenaga dan emosi juga sih menurut gua. Kemudian ada jalan kedua yaitu lewat agen swasta. Seleksinya sih kurang lebih mirip ya. Ada tes fisik mungkin, bahasa Jepang, dan ada wawancara yang pasti. Cuman bedanya karena ini lewat agen, artinya kita harus bayar jasa. Nah, jadi ngeluarin uangnya mungkin bervariasi tergantung agennya. Dan prosesnya ini jauh lebih cepat. Nah, waktu itu gue baru lulus kuliah. Kondisi nyari kerja di Indonesia lagi susah. Gue udah lamar ke berbagai perusahaan dan hasilnya selalu penolakan. Nah, kebetulan gue ingat abang sepupu gue dulu pernah ikut IM Japan di awal tahun 2000-an. Nah, dari situ gue mulai tertarik nanya-nanya ke dia, dan gue udah mulai cari informasi soal magang Jepang itu di berbagai platform, mau di internet, bahkan nanya langsung ke Disnaker. Sebenarnya orang tua itu kurang setuju gue berangkat ke Jepang. Mereka pengennya gue kerja dulu di Indonesia, tapi entah kenapa dalam hati gue pengen banget kerja di Jepang karena itu impian gue waktu kecil. Dari kecil gue pengen banget bisa tinggal di Jepang. Akhirnya gue mulai banding-bandingin antara jalur IM Japan sama jalur swasta. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya gue memilih yang swasta. Alasannya simple. Pertama, gue gak mau prosesnya terlalu lama dan menghabiskan waktu. Kedua, gue kebetulan lulusan teknik mesin dan gue pengen kerja yang masih nyambung sama ilmu kuliah biar skill yang udah gue pelajari gak hilang. Masalah berikutnya, duit. Ya, gue gak punya biaya buat berangkat, tapi gue juga gak mau ngutang. Pas lagi mikirin itu, ternyata gue dapat tawaran kerja di Cikarang, bekas kemarin lamar-lamar. Nah,
udah tinggal tanda tangan kontrak tuh. Dalam pikiran gue waktu itu, ya udah deh, kerja dulu setahun 2 tahun, nabung dulu, baru berangkat ke Jepang. Nah, gue sudah meyakinkan hati, semua gue udah rencanain. Nah, pas suatu saat orang tua gue nanya, jadi nggak ke Jepang? Gue jawab, jadi, tapi belum ada duitnya nih. Terus mereka bilang nih, ya udah berangkat aja sekarang ya, uangnya ada kok. Hah? Jujur, gue bengong waktu itu. Karena sebelumnya mereka justru nggak setuju gue berangkat. Tapi hari itu kok mereka malah ngedukung gue gitu. Ya bingung sih, tapi pada akhirnya senang-senang juga sih gue. Akhirnya kerjaan yang di Cikarang gue batalin. Gue daftar deh ke agen waktu itu. Mari kita masuk ke proses gua seleksi di agen tersebut. Seleksinya ada 2, ada tes keterampilan sama wawancara yang dilaksanakan dalam 1 hari. Saat itu loker yang dibuka ada pengelasan sama drafter alias gambar mesin. Gua ikut yang gambar mesin, tentu saja. Gua dulu nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, makanya pas wawancara sama tes ada penerjemah yang ngebantu gua. Saat tes gambar mesin, gue disuruh baca gambar, terus ditanya-tanya hal teknis dan ngejelasin pernah ngedesain apa aja. Saat itu, gue keluarin laptop kentang gue buat tunjukin apa aja yang pernah gue kerjain. Tentunya pas ngejelasin dibantu sama penerjemah. Wawancaranya lumayan lama, lebih dari 1,5 jam. Setelah itu gue pulang dan disuruh nunggu kurang lebih 2 minggu buat tahu hasil wawancaranya. Gue lupa nyebutin, gue ikut wawancara itu bareng sohib sekelas pas kuliah. Dia juga ikutan ke Jepang buat loker yang sama. Selama 2 minggu gue nungguin kabar. Setiap hari selalu deg-degan sama hasilnya. Gue selalu mantengin HP, berharap ada SMS atau telepon atau miss call dari agen tersebut buat ngasih tahu pemberitahuan apakah gue lolos apa enggak. Singkat cerita, selama 2 minggu gue nungguin, tiba-tiba HP ada yang nelpon dari LPK itu. Terus dia bilang, "Selamat mas, mas keterima." Oh men, gue keterima, seneng banget rasanya, kayak mimpi jadi kenyataan gitu loh. Dan yang bikin makin gue senang itu ternyata temen gue juga keterima. Ya walaupun gak di perusahaan yang sama dan jobnya bukan gambar mesin kayak gue, tapi dalam hati mungkin dia juga agak bercampur sih perasaannya, antara senang sama agak kecewa. Ya tapi akhirnya kita selebrasi buat ngerayain akhirnya kita bisa berangkat ke Jepang. Momen ini pastinya gak akan bakal dilupain seumur hidup, karena pergi ke Jepang adalah impian gue dari kecil dan sebentar lagi gue akan berangkat. Setelah dapat pemberitahuan lolos itu, gue ikutin tahap selanjutnya, yaitu medical check up, pelatihan, dan persiapan dokumen. Untuk pelatihan, karena agennya tidak se-strict itu, jadi gue nggak perlu ikut asrama dan bisa bolak-balik rumah sampai ke tempat pelatihan. Gue dilatih selama 6 bulan sambil nunggu keberangkatan. Setelah surat izin masuk Jepang datang ke Indonesia alias COE atau Certificate of Eligibility, gua urus visa dan di tanggal 13 Juli 2017 pertama kalinya gua resmi mendatangi Jepang, prefektur Gifu, tepatnya di kota Kani. Kesan pertama gua menginjakan kota ini dan tinggal di sini, jujur sepi banget. Tapi entah kenapa gue betah dan rasanya itu tenang. Nggak kayak waktu gue tinggal di Bandung yang saat itu udah macet parah, udah banyak orang dan ya sumpek aja rasanya gitu. Dan di Jepang gue datang ke kota kecil, rasanya benar-benar enjoy dan chill gitu, santai bawaannya. Di Jepang gue tinggal berempat dalam satu rumah, dan di perusahaan itu kurang lebih ada 15 orang. Jadi
masih ada yang ngajarin kita dan ngasih tahu sebagai senior. Nah, selama 3 tahun menjalani hidup sebagai perantau di Jepang, ada banyak masalah yang dihadapin, kayak masalah di tempat kerja, konflik sama orang serumah, dan lingkungan sosial sama orang Jepang. Tapi lama-kelamaan gue udah bisa nemuin ritmenya dan bisa enjoy selama 3 tahun, ngedapetin apa yang gue mau. Bisa pergi ke tempat-tempat keren, bisa nabung, dapat ilmu, dapat pelajaran mental dan pelajaran hidup yang lainnya. Singkat cerita, di tahun ketiga sudah jalan 3 tahun, tahun 2020 di bulan Juli juga gue balik lagi ke Indonesia. Ya, walaupun gue udah betah sebenarnya di Jepang saat itu, di sini gue memulai lagi perjalanan hidup gue di Indonesia. Ya, yang mungkin banyak plot twist yang tidak terduga dan ekspektasi-ekspektasi yang buyar.